Sabda Allah adalah kehidupan yang tertabur. Saudara-saudari terkasih, inilah Sampan bersama saya Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, antara harapan dan pesimisme, di situ berdirilah sang pewarta. Ada harapan, semoga kebaikan dan kebenaran pewartaan itu bertumbuh dalam hati setiap manusia. Ada pesimisme, ketika wajah lugu dunia semakin berubah, garang, dan serba permisif. Wajah inilah yang menggertak sang musafir untuk terus mewartakan kebenaran Allah. Terhadap dua kenyataan yang tumbuh bersama ini, Tuhan berdiri di sana di penghujung jalan ini dan berseru, "Teruslah mewarta. Sabda kebenaranku tidak akan berubah dan menyesuaikan diri dengan dunia. Percayalah, sabda kebenaran itu tak akan pernah terhimpit mati oleh apapun di dunia ini. Sabda itu haruslah terus tertabur, karena ia sendiri akan mencari tempat yang baik untuk hidup dan bertumbuh." Saudara-saudariku yang terkasih, jika keadaannya sulit, penuh tantangan dan penderitaan, sebagai seorang pewarta, Yesus telah lebih dahulu menggambarkan disposisi batin dan hati manusia dunia ini terhadap kebenaran firman Allah. Menurut Yesus, sabda kebenaran itu akan jatuh pada pinggiran hati manusia, di mana mudah terjerat oleh iblis. Sabda itu akan jatuh dalam hati yang sudah membatu, di mana tidak akan bisa ditembusi oleh kebenaran sabda Allah. Sabda itu akan jatuh dalam hati yang diliputi oleh berbagai kekhawatiran dan kecemasan dunia. Akan tetapi, selalu ada hati yang baik bagi sabda Allah. Yesus menegaskan hal ini agar kita realistis dalam menghadapi kenyataan-kenyataan ini dan sekaligus menguatkan kita bahwa tidak semua hal di dunia ini buruk. Masih ada hal baik dan positif yang menjadi peluang bagi bertumbuhnya sabda Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu, sebagai pewarta, Yesus mengingatkan kita agar tidak menaruh harapan-harapan yang muluk-muluk terhadap pewartaan kita, dan juga tidak usah terlalu pesimis. Dan sebagai pendengar sabda Allah, Yesus meminta kita untuk berjuang menjadi tanah yang baik demi bertumbuhnya kebenaran Allah dalam hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, pada akhirnya sabda Allah itu adalah kehidupan kita sendiri yang harus tertabur. Tertabur dalam kebinasaan untuk dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tertabur dalam kehinaan untuk dibangkitkan dalam kemuliaan. Tertabur dalam kelemahan untuk dibangkitkan dalam kekuatan. Tertabur dalam tubuh alamiah untuk dibangkitkan dalam tubuh rohaniah. Itulah penegasan Paulus bagi kita sebagai pewarta Allah, agar tidak takut untuk menaburkan waktu, menaburkan tenaga, perasaan, dan segalanya demi tersebarnya kebenaran sabda Allah. Sebagai pendengar firman, agar kita tidak pesimis, menaburkan kehidupan sebagai sabda Allah yang membawa pengharapan dan kehidupan bagi dunia dan manusia. Tuhan memberkati kita semua.